Setara Institut, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia melalui program inklusi telah menerbitkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia atau ISI yang dirilis pada 6 Maret 2025 yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan inklusi sosial, baik pada variabel aspirasional yang memuat indikator capaian pemenuhan hak-hak masyarakat maupun pada variabel pendekatan yang memuat indikator proses pembangunan dalam bentuk rekognisi, partisipasi, resiliensi, dan akomodasi. ISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial yang menjadi standar dalam setiap bidang pembangunan pemerintahan baru. Pada momentum pemerintahan baru pula, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang akan memandu gerak pembangunan nasional baik dalam jangka panjang 20 tahunan maupun dalam jangka menengah hingga 2029. Aneka perencanaan pembangunan ini telah mengadopsi value dan instrumen inklusi sosial sebagai nilai yang menjadi penentu orientasi pembangunan, sekaligus menjadi alat ukur seberapa inklusif ketercukupan agenda pembangunan yang menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, minoritas agama kepercayaan, masyarakat adat, dan entitas minoritas dan terpinggirkan lainnya. Salah satu rekomendasi dari studi inklusi sosial yang dilakukan secara institut, bahwa perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah. Sebagaimana inklusi sosial yang telah diadopsi oleh pemerintah pusat dalam 2 paket perencanaan di atas. Atas dasar itulah, Setara Institut menyusun suatu alat kebijakan yang bisa menjadi komplement penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Alat kebijakan ini memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, yang dalam kerangka pengukuran ISI mencakup kelompok perempuan, kelompok disabilitas, minoritas agama kepercayaan, dan masyarakat adat. Wah, alat kebijakan ini akan sangat membantu pemerintah daerah dan juga elemen masyarakat sipil yang akan mengadvokasi perencanaan pembangunan inklusi sosial di masing-masing daerah. Apa sih rencana pembangunan inklusif? Berikut uraiannya. Terdapat 4 indikator rencana pembangunan inklusif yang mesti dipedomani oleh pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat sipil yang hendak mengadvokasi perencanaan pembangunan. Bukan hanya rencana pembangunan jangka panjang daerah saja untuk 20 tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun, tetapi juga dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang disusun pada setiap tahunnya. Sebuah perencanaan pembangunan inklusif bisa diukur dengan indikator sebagai berikut. 1. Rekognisi, yang berarti bahwa RPJMD memberikan pengakuan terhadap subjek, hak asal-usul yang melekat, eksistensi perempuan, kelompok disabilitas, minoritas agama kepercayaan, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya. 2. Resiliensi, yang berarti bahwa RPJMD dirancang untuk dapat meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat untuk bertahan, beradaptasi terhadap kondisi-kondisi krisis tertentu dan dapat mengatasi tekanan atau tantangan tersebut, termasuk menyediakan mitigasi konflik sosial, sistem peringatan dini, dan respon dini pada kondisi ketahanan masyarakat. 3. Partisipasi, yang berarti bahwa RPJMD disusun dengan melibatkan dan menciptakan kemampuan dan kesempatan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pekerjaan, pendidikan, politik, dan pemerintahan. 4. Akomodasi, yang berarti bahwa RPJMD dapat memastikan dan menjamin keterhubungan dan keterjangkauan layanan dan atau informasi bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Pada alat kebijakan yang bisa kalian download pada website atau media sosial Setara Institut ini, kalian bisa menemukan sub-indikator detail dan juga rencana aksi yang bisa diadopsi yang sangat berguna dari 4 indikator di atas, agar RPJMD yang disusun memenuhi standar inklusi sosial dan tentu saja menjadi standar ISI yang akan dinilai oleh Setara Institut secara terus-menerus. Berikut ini alur yang bisa ditempuh. Agar partisipasi kelompok rentan dapat secara efektif dan optimal dilakukan,
Musrenbang di tingkat daerah yang mungkin sebagai tahapan ini sudah dilalui, tidak ada salahnya untuk mengulang lagi. Karena sebenarnya kepala daerah-daerah baru pada dilantik kan? Jadi masih ada kesempatan untuk memastikan rencana pembangunan inklusif di setiap kota dan kabupaten, juga di tingkat provinsi. Ada 2 cara yang bisa ditempuh dalam hal ini, yaitu 1, Musrenbang jangka menengah dengan membuka partisipasi secara luas kepada masyarakat yang secara spesifik juga melibatkan peserta dari kelompok rentan dalam penyelenggaraannya, atau Musrenbang tematik, yakni pelaksanaan kegiatan musrenbang tematik yang secara khusus menjadikan kelompok rentan sebagai peserta dan melakukan pembahasan terkait rencana pembangunan untuk kelompok rentan tersebut. Partisipasi bermakna harus bisa memenuhi 3 unsur hak yang dimiliki oleh peserta masyarakat, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Jadi, bukan basa-basi partisipasi loh. Bagian akhir dari alat kebijakan ini, kalian bisa merujuk berbagai data yang tersedia guna menetapkan baseline dan status terkini keterpenuhan hak-hak konstitusional warga negara seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas keamanan pribadi, hak atas lingkungan yang layak, hak atas kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Beberapa indeks yang bisa dirujuk, ada Indeks Kota Toleran atau IKT, ada Indeks HAM, dan tentu saja Indeks Inklusi Sosial Indonesia yang baru saja dirilis oleh Setara Institut bersama dengan Bappenas RI. Indeks-indeks yang dirilis oleh pemerintah yang bisa dirujuk untuk mengukur status terkini keterpenuhan hak diantaranya Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Melek Aksara, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak, Statistik Kriminalitas, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Laju Deforestasi Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Persentase Tenaga Kerja. Selamat berkarya untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang inklusif, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. No one left behind. Jangan lupa kunjungi seluruh saluran media Setara Institut untuk memperoleh referensi-referensi pendukung kerja-kerja advokasi kebijakan yang presisi.